Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Story TV. Channel yang selalu membahas beragam kisah menarik mulai dari mitologi, legenda, dan juga horor. Jika kalian suka dengan beragam kisah tersebut, silahkan subscribe agar bisa membantu channel ini agar semakin semangat dan memberikan kisah menarik setiap harinya. Oke, langsung aja kita mulai video kali ini. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu game dengan judul God of War kan? Game yang sudah sejak lama dikenal oleh kalangan anak pecinta game di Indonesia dari era PlayStation 2. Tapi, pernahkah kalian pikirkan jika game God of War mengambil cerita dari kisah mitologi Yunani kuno? Banyak karakter dewa-dewi dalam game ini yang ternyata hasil pengembangan dari kisah mitologi tersebut. Nah, tapi bagaimana kisah sebenarnya para dewa ini dalam mitologi Yunani kuno? Langsung aja kita bahas hanya di channel Story TV. Yang pertama adalah Zeus. Zeus dikatakan adalah raja dari semua dewa dalam mitologi Yunani kuno. Dan dikatakan juga jika Zeus adalah dewa terkuat dan penguasa dunia dengan kemampuan mengendalikan petir yang sangat luar biasa. Zeus juga disebut sebagai ayah para dewa dan juga manusia. Mungkin hal itu dikarenakan dia merupakan dewa penguasa terkuat dalam sejarah mitologi Yunani kuno. Pada cerita mitologi Yunani, dijelaskan jika pada zaman para dewa, Zeus ini tinggal di Gunung Olympus. Zeus merupakan dewa yang dilambangkan dengan simbol petir, elang, banteng, dan pohon oak. Pada beberapa cerita juga dikatakan jika Zeus mampu merubah dirinya seperti simbol-simbol tersebut. Zeus seringkali digambarkan oleh para seniman Yunani dengan pose berdiri memegang petir atau tombak petir. Ada juga yang menggambarkan dengan pose duduk di tahta kerajaan para dewa. Zeus dikenal di berbagai mitologi selain Yunani, yaitu di mitologi Romawi dan juga mitologi India kuno. Nah, yang kedua ada nama dewa Hades. Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Dalam cerita Yunani kuno, Hades diceritakan merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dalam cerita tersebut, Hades bersama dengan saudara-saudaranya mengalahkan para Titan atau makhluk raksasa yang seperti manusia. Dan dia mengambil alih kekuasaan atas dunia yang sebelumnya dikuasai oleh para Titan-Titan tersebut. Hades dan dua saudaranya, yaitu Zeus dan Poseidon, melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan masing-masing kekuasaan atas dunia. Dan akhirnya Hades mendapat jatah atas kekuasaan dunia bawah. Karena Hades dianggap sebagai penguasa dunia bawah, seringkali Hades dianggap sebagai dewa kematian. Padahal anggapan tersebut adalah salah, karena Hades bukanlah dewa kematian, dan ada juga pendapat jika Hades itu merupakan wujud dari dunia bawah itu sendiri. Yang ketiga ada nama Poseidon. Dalam mitologi Yunani, dewa Poseidon merupakan penguasa lautan. Dan digambarkan pula bahwa Poseidon seringkali memegang sebuah tombak trisula yang dapat menyebabkan banjir, gempa bumi, dan tsunami dengan kemampuan dari tombak yang dia gunakan. Poseidon juga memiliki sebuah kendaraan seperti kereta kuda, namun kendaraan Poseidon ini ditarik bukan dengan kuda biasanya, melainkan makhluk yang disebut dengan Hippocampus, atau makhluk berbentuk setengah kuda dan setengah ikan yang berguna untuk mengelilingi lautan.
Poseidon memiliki seorang istri yaitu Dewi Laut Amfitrit dan memiliki seorang anak yang bernama Triton. Dalam cerita Yunani kuno, dikatakan bahwa Poseidon adalah dewa yang menciptakan kuda dalam upayanya merayu Demeter, yang merupakan dewi pertanian dan kesuburan. Dalam cerita tersebut juga dijelaskan jika Poseidon menyukai Demeter dan mengejarnya. Namun, Demeter menolak Poseidon dan berusaha melarikan diri hingga menyamar menjadi kuda betina milik Raja Onkios. Yang keempat adalah dewa matahari, yaitu Helios. Dan terkadang Helios digambarkan sebagai bentuk dari matahari itu sendiri. Helios merupakan anak dari seorang Titan bernama Hyperion dan Theia, dan merupakan kakak dari Eos dan Selene. Helios seringkali dikaitkan dengan dewa Romawi kuno yaitu Apollo. Helios digambarkan sebagai dewa yang memiliki mahkota cahaya matahari yang bersinar. Setiap pagi, Helios seringkali terbang mengitari langit dengan keretanya yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Helios diceritakan memiliki 3 orang anak yaitu Aietes, Kirke, dan Pasiphae, yang merupakan hasil dari pernikahannya dengan Perseis yang merupakan putri dari Okeanos dan Thetis. Nah, yang terakhir dalam list ini adalah dewa Ares. Ares merupakan dewa perang dalam mitologi Yunani kuno. Seringkali digambarkan dengan simbol burung hering, tombak, helm, ataupun perisai. Ares dikatakan merupakan anak dari dewa Zeus dan Hera. Dari semua dewa di Olympus dikatakan jika Ares merupakan dewa yang paling tidak dipercaya. Mungkin hal itu karena dalam mitologi dikatakan jika Ares sangatlah membenci dewa Zeus, yang mana Zeus merupakan ayah dari semua dewa. Ares termasuk dalam 12 dewa Olympus dan memiliki pengawal utama yaitu Phobos dan Deimos. Dalam mitologi Yunani, Ares dikatakan sebagai dewa yang haus darah dan merupakan perwujudan dari pembunuhan karena Ares merupakan dewa perang Yunani yang berkuasa atas alat-alat perang, penyerangan, dan pertahanan kota, pemberontakan, juga penjarahan. Ares juga dikatakan memiliki hewan keramat yaitu burung hering dan anjing. Mungkin karena itulah kedua hewan ini digambarkan sebagai simbol dari dewa Ares itu sendiri. Dalam beberapa keterangan, Ares merupakan musuh dari Dewi Athena. Hal ini dikarenakan Athena merupakan dewi strategi perang dan kebijaksanaan. Athena juga dikatakan selalu melindungi manusia selama perang, sedangkan Ares dikatakan dewa perang yang brutal, kejam, dan horor dalam perang. Hal ini yang membuat keduanya bertentangan. Namun, sayangnya, walaupun Ares adalah dewa perang, Ares lebih sering mengalami kekalahan dalam perang saat melawan Athena. Bahkan, Herakles dan Diomedes juga pernah melukai tubuh Ares. Saudara Ares, yaitu Eris, memicu peperangan, sedangkan Ares mencintai perang karena kesenangannya sendiri. Dikatakan dalam mitologi Yunani kuno, Ares menikmati perang karena ia menikmati suasana perang dan teriakan-teriakan para prajurit, penghancuran kota. Bahkan Ares juga menyukai pembantaian manusia di saat perang. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, mengapa Kratos tidak masuk ke dalam list ini? Padahal di dalam game, Kratos merupakan tokoh dewa perang. Hal itu karena dari beberapa sumber mengatakan jika Kratos hanyalah tokoh yang diciptakan oleh pembuat game God of War tanpa memasukkan kisah asli dari Kratos yang ada dalam mitologi Yunani sebenarnya. Hal itu karena kisah Kratos dalam mitologi sebenarnya tidaklah memiliki kemiripan dengan apa yang diceritakan di dalam game God of War. Ada juga pendapat yang mengatakan jika Kratos sebenarnya
adalah personifikasi kekuatan dewa Yunani kuno. Nah, itulah 5 dewa dalam game God of War yang ternyata ada di mitologi Yunani kuno yang sudah kita bahas di video kali ini. Jika teman-teman ada saran ataupun request untuk video cerita kisah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin semangat untuk menceritakan beragam kisah lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya hanya di channel Story TV.